PDI Perjuangan kembali menempati posisi puncak kontestasi politik nasional pada 2024 lalu dengan perolehan 25,3 juta suara atau 16,72% suara sah nasional dengan 110 kursi DPR RI. Capaiannya turun dari 2019 lalu. PDI Perjuangan mengalami penurunan dan kehilangan kursi-kursinya di sejumlah wilayah yang kerap disebut kandang banteng. Sementara partai-partai besar lainnya menunjukkan tren kenaikan suara. Penurunan suara dan kehilangan kursi-kursi PDI Perjuangan tersebar mulai dari barat hingga timur Indonesia yang perlu menjadi peringatan serius bahwa kerja ideologis dan konsolidasi politik tidak boleh dianggap selesai begitu saja. Pertama, Jawa Tengah menunjukkan penurunan suara dan berkurangnya kursi DPR RI di beberapa daerah pemilihan. Pada 2019 lalu, PDI Perjuangan berhasil meraih 5,7 juta suara atau 29,71% suara sah di Jawa Tengah, menempatkan 26 wakilnya di kursi DPR RI, tersebar di 10 daerah pemilihan. Sementara pada 2024, PDI Perjuangan hanya berhasil meraih 5,8 juta suara atau 27,91% suara sah di Jawa Tengah, menduduki 23 kursi. Artinya PDI Perjuangan kehilangan 3 kursi dibanding 2019 lalu. Kehilangan masing-masing 1 kursi di Dapil Jawa Tengah 4, 5, 7, dan 10, sedangkan di Dapil Jawa Tengah 6, PDI Perjuangan menambah 1 kursinya. Catatan lainnya, tren konsistensi dan kenaikan suara PDI Perjuangan terjadi di Dapil 9. Kedua, Bali, wilayah menempati posisi krusial bagi PDI Perjuangan ini terkenal sebagai lumbung suara yang konsisten. Jika pada 2019 lalu, partai ini berhasil meraih sekitar 1,25 juta suara atau lebih dari 54% suara sah di Bali, maka pada 2024 hanya meraih 1,29 juta suara atau sekitar 52,46%. Penurunan suara tersebut berdampak pada hilangnya 1 kursi DPR RI. PDI Perjuangan yang sebelumnya menguasai 6 kursi di 2019, saat ini hanya mampu mempertahankan 5 kursinya. Hasil menunjukkan bahwa PDI Perjuangan masih kuat dan konsisten. Namun ini juga menjadi sinyal yang harus diantisipasi agar suara PDI Perjuangan tetap terjaga dan mampu menanjak kembali di 2029. Di Nusa Tenggara Timur, perolehan suara PDI Perjuangan pada 2024 menunjukkan perbedaan di Dapil Nusa Tenggara Timur 1 dan 2. Pasalnya di Dapil Nusa Tenggara Timur 1, suara PDI Perjuangan mengalami peningkatan dari 17,80% di 2019 menjadi 19,07% di 2024. Meskipun peningkatan tersebut tidak berdampak pada penambahan kursinya. Sementara di Nusa Tenggara Timur 2, dukungan suara PDI Perjuangan merosot dari 17,27% di 2019 menjadi 13,23% di 2024. Di dapil ini, PDI Perjuangan kehilangan 1 kursinya, sehingga pada 2024, PDI Perjuangan hanya menempatkan 2 kursi di Dapil Nusa Tenggara Timur 1 dan 2. Di Sulawesi Utara, capaian PDI Perjuangan di 2019 cukup tinggi, yakni sekitar 38,17% suara sah, dengan total 3 kursi DPR RI. Namun hasil Pileg 2024 menunjukkan penurunan suara yang cukup signifikan sekitar 4,8%. Meskipun berada di posisi puncak, dengan perolehan sekitar 33,3%. Pada periode ini, PDI Perjuangan kehilangan 1 kursinya di Dapil Sulawesi Utara. Bergeser ke Kalimantan Barat, salah satu wilayah yang merupakan basis PDI Perjuangan di Pulau Kalimantan. Kekuatan elektoral partai ini perlu menjadi perhatian. Pasalnya, pada 2019 lalu, PDI Perjuangan berhasil meraih sekitar 28,82% suara sah di 2 dapil di Kalimantan Barat. Sementara di 2024, PDI Perjuangan hanya meraih 24,46% suara sah di 2 dapil ini, meskipun mengalami penurunan suara cukup signifikan dibanding 2019 lalu. Di Dapil Kalimantan Barat 1 sekitar 7,37%. Namun, di Dapil Kalimantan Barat 2, suara PDI Perjuangan naik sekitar 1,9% menjadi 32,99% di 2024. PDI Perjuangan berhasil mempertahankan total 4 kursi, sama seperti 2019 lalu. Namun, penurunan suara di Dapil Kalimantan Barat 1 perlu menjadi perhatian serius. Sumatera Utara, salah satu wilayah basis PDI Perjuangan di bagian Sumatera ini menunjukkan tren penurunan suara di semua dapil pada 2024. Di Sumatera Utara 1, suara PDI Perjuangan turun tipis sekitar 0,3% dari 2019. Namun 2 kursinya tetap aman. Di Sumatera Utara 2, suara PDI Perjuangan turun sekitar 4,5% dibanding 2019 lalu. Perolehan suaranya mencapai 14,66% suara sah di dapil tersebut. 2 kursinya juga tetap aman. Sementara di Sumatera Utara 3, suara PDI Perjuangan turun sekitar 2% dari 2019. Dari 22,81 pada 2019 menjadi 20,80% di 2024. Di dapil ini, PDI Perjuangan kehilangan kursinya dari 3 kursi menjadi 2 kursi. Sehingga total kursi DPR RI di Sumatera Utara pada 2024 berjumlah 6 kursi. Terakhir, di wilayah urban seperti DKI Jakarta, PDI Perjuangan mengalami penyusutan suara yang cukup tajam pada pemilu 2024. Dari 3 dapil yang ada, penurunan suara terjadi secara merata di masing-masing dapil, sebanyak 1 kursi. Di Dapil Jakarta 1, suara PDI Perjuangan turun sekitar 4,62% dibanding 2019, berdampak pada hilangnya 1 kursi legislatif. Di Dapil Jakarta 2, partai ini kembali kehilangan 1 kursinya setelah mengalami penurunan suara yang cukup tajam, sebesar 16,92%. Sementara itu, di Dapil Jakarta 3, penurunan suara sekitar 12,57%. Akibatnya,
jumlah kursi yang diraih PDI Perjuangan di dapil ini turun dari 2019 sebanyak 3 kursi menjadi 2 kursi di 2024. Secara keseluruhan, PDI Perjuangan kehilangan 3 kursi DPR RI di DKI Jakarta, turun dari 7 kursi pada 2019 menjadi hanya 4 kursi pada 2024. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa dominasi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang masih terjaga, tetapi dengan catatan serius, suara mulai tergerus dan kursi hilang di sejumlah wilayah kunci. Artinya, konsolidasi ideologi dan strategi kaderisasi harus ditata ulang jika partai ini ingin mempertahankan posisi puncaknya. Pada video selanjutnya, Patra Data akan mengulas lebih dalam mengenai proyeksi PDI Perjuangan menuju 2029, termasuk hal-hal yang menjadi perhatian pasca kehilangan suara dan kursi. Untuk insight yang lebih mendalam, silakan hubungi Patra Data Research and Consulting.